Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Masyumi yang berada di Nusantara maupun di sentero negeri di dunia ini, dan kepada masyarakat pada umumnya. Siang hari ini saya akan berbicara terkait dengan berbagai masalah yang simpulnya itu adalah masalah Gaza atau Hamas, Palestina dan Israel. Dari beberapa literatur, sejarah, dari tausiah maupun ulasan-ulasan beberapa pakar Timur Tengah, pakar politik, pakar ekonomi, saya mencoba melihat permasalahan ini dan juga stressingnya pada pakar politik. Perlu kita ketahui bahwa masalah Palestina dan Israel ini sudah perjalanan panjang. Israel bertumpu kepada tanah yang dijanjikan. Padahal tanah yang dijanjikan itu sudah lama bolak-balik terjadi ya oleh kaum Yahudi ini, di mana Nabi Musa juga telah membawa kembali Israel itu menuju ke kampung yang dijanjikan tersebut. Namun kita menengok ke belakang, kenapa kondisi bangsa Israel itu sedemikian rupa menjadi catatan dan pertanyaan besar masyarakat di dunia. Ini kita lihat, tarik ke belakang. Ya. Yahudi ini pada zaman era Rasulullah itu suka lupa dengan janjinya. Karena apa? Perilaku dan sifatnya itu ya sebagaimana mereka sendiri internalnya. Anak keturunan Yakub itu, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dia membohongi orang tuanya bahwa Yusuf itu telah dimakan serigala. Nah, inilah awal daripada catatan sejarah panjang kelakuan Bani Israel itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada waktu Nazi berkuasa di Jerman, Yahudi itu dengan Holocaustnya dan dengan mengkumandangkan secara terbuka kepada masyarakatnya, Nazi melakukan genosida ya terhadap bangsa Yahudi. Sehingga kemudian sebagian diusir dan terlunta-lunta di Eropa. Yahudi diusir dari Inggris. Yahudi diusir dari Prancis, Italia, dan kemudian terdamparlah di Palestina. Nah, disinilah sejarah umat Islam itu sejak ya, jahiliyah itu diperbaiki oleh Rasulullah dan membangun suatu era peradaban yang disebut ya masyarakat Binani, Madani dengan piagam Madinahnya. Nah, Yahudi itu mendapat tempat, tapi selalu berkilah dan selalu berbohong. Nah, kita lihat lagi kehidupan yang kemudian sudah disambut di Madinah, di Palestina. Kita tengok lagi sejarah yang lain, ya, bagaimana Hitler kerasnya dikecam oleh dunia. Kemudian komunis juga dikecam di dunia. Nah, komunis ini luar biasa. Ini datang dari Tiongkok. Tiongkok ini adalah yang kemudian menjadi Manchu, yaitu lahirnya seorang Temujin yang membangun klan yang namanya Genghis Khan, kemudian Kublai Khan, yang meratakan Baghdad. Ya, pusat peradaban yang tinggi di Baghdad itu dihabisi perpustakaannya. Nah, kemudian masyarakat yang tertekan ini kemudian bangun. Nah, sedangkan yang ke arah Tiongkok, Temujin tersebut ya yang melahirkan Genghis Khan, Kublai Khan itu
itu terjadi kolaborasi dengan Tiongkok, kemudian lahirlah Manchu. Dan itu pula lah yang pernah datang ke Indonesia pada saat ya, Raja Kertanegara yang kupingnya dipotong. Nah, kaum Yahudi yang masuk ke Palestina tadi kemudian dia itu numpang, kemudian seperti orang kos. Lama-lama yang ditumpangnya diusir, dipinggirkan. Inilah tabiat dan kelakuan daripada Israel. Nah, setelah Perang Dunia Kedua kita pindah pembicaraannya. Ya, sekutu menang, Amerika, Inggris, dan Prancis mendapat porsi untuk mengamankan daerah-daerah Timur Tengah. Nah, kemudian oleh Inggris, Yahudi tadi diberikan tempat di Palestina dengan satu statement original yang dilakukan dalam pembangunannya. Kemudian dalam perjalanannya, ya, Amerika memanfaatkan Israel ini sebagai tempat pos di dalam untuk pengamanan dalam kerangka ekonomi, yaitu masalah energi. Kemudian dengan cara berbohong, dengan cara menipu, Amerika pun dengan kebohongan-kebohongan kemudian melubaskan Libya dan Irak. Itu karena energi. Setelah itu membangun kamp-kamp militer, pangkalan-pangkalannya di Afrika, di Arab khususnya lebih kurang 40 lebih saat ini yang resmi. Dan di Israel sendiri di pusat Tel Aviv itu ada juga. Nah, kemudian Amerika bersama Israel ini terus-menerus mendorong masyarakat Palestina menjadi terpinggirkan, dan di sana itu Nasrani dengan Islam itu tidak ada masalah awalnya, karena di sana itu tempat pusat 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan kemudian Islam dengan Al-Aqsa-nya. Tahun 48 mulailah tabiat dan perilaku politik, perilaku ekonomi, dan perilaku pribadinya yang serakah mulai menjanah tanah-tanah Palestina itu. Nah, di dalam pergolakan tersebut selama 70 tahun lebih, ya, pengambilan tanah secara bertahap, pembangunan pemukiman-pemukiman. Kemudian pada puncaknya tanggal 7 kemarin ini, ya, itu sudah tidak tertahankan lagi, ya, kumulatif masalah itu. Hamas akhirnya melakukan serangan mendadak yang mengejutkan dunia dan menimbulkan simpati dunia, karena pada saat itu ada 2 hal. Israelnya tergoncang, data informasi yang selama ini disimpan oleh Israel dan Amerika, bagaimana kelakuannya genosida yang dilakukan secara bertahap, kemudian mengokupasi tanah setahap demi setahap. Barulah melek dunia ini dengan kondisi. Nah, bagaimana dengan Arab? Arab sendiri dengan Arab Spring-nya, modernisasi dan sebagainya, dengan energi dan minyak, membangun komunitas mereka menjadi suatu masyarakat modern dan menjadikan hedonis, kecuali Qatar dan Saudi yang masih belum begitu. Dan mereka sudah mengadakan hubungan dengan Palestina. Lah, bagaimana dengan Palestina ini yang seakan-akan ditinggalkan? Tapi dengan gempuran 7 Oktober kemarin ini, terlihatlah bahwa dunia melek, dan itu sebetulnya mempermalukan Arab sebagai sesama saudara dengan Palestina yang mengabaikan, yang sampai saat ini juga dukungannya masih sangat terbatas. Lain dengan negara-negara Bolivia dan sebagainya telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel. Nah, Israel sendiri sekarang dalam kacau balau dan sedang menghadapi pemilu, dan semua dunia sekarang telah berbondong-bondong. Ya, side effect dari itu adalah dengan banyaknya mu'alaf yang ingin mempelajari kenapa kok Palestina khususnya Hamas itu luar biasa
dengan keimanan mereka, tabah dengan segala penderitaan, tabah dengan segala cobaan, sebagai penjara yang terbesar di dunia, yang dibandingkan dengan Alcatraz dan sebagainya. Nah kemudian peristiwa-peristiwa pembantaian yang dilakukan tadi, di mana anak-anak kecil 4-5 tahun ya melihat ibunya dibantai, orang tuanya dibantai, dia hidup sebagai yatim atau yatim piatu. Sekarang mereka telah dewasa dan sebagian mereka itulah menjadi bagian daripada Salahori Al-Qassam. Jadi dalam dirinya itu sudah tersimpan bahwa Israel ini adalah jahanam yang harus dimusnahkan. Bahwa orang tua mereka yang telah teraniaya oleh genosida yang dilakukan ini tersimpan dalam hatinya. Namun satu hal yang istimewa, Islam mengajarkan, janganlah wanita diganggu, jangan pohon ditebang, jangan anak-anak dibantai. Dan ternyata Al-Qassam melakukan itu. Nah ini juga salah seorang jurnalis terkenal yang berada di Gaza menyatakan, saya dilindungi, saya diamankan, dan tidak ada apa yang disebarkan selama ini oleh Israel tentang kelakuan Hamas itu yang membantai anak-anak, membantai wanita dan sebagainya. Jadi ini dah dari segi genosida, pembantaian, perilaku politik, perilakunya. Nah kita masuk kepada perilaku ekonomi. Pendiri bangsa Israel itu Ben Gurion, ya, itu sekarang ya ingin membangun yang namanya terusan. Ya. Terusan tersebut akan mengalihkan atau mengurangi fungsi terusan Suez. Ya. Ben Gurion yang merupakan bapak daripada Zionis itu, yang sekarang didukung oleh Amerika, akan menyelesaikan kanal itu. Kalau kanal itu atau terusan itu berjadi, maka Mesirlah korban pertama daripada pendapatan ekonomi mereka yang begitu besar, sekarang terkuras karena berpindahnya jalur-jalur pembawa aset-aset bisnis, termasuk energi, LNG dan sebagainya. Nah untuk itu, ternyata Gaza pun itu mengandung minyak dan gas dan mineral lainnya. Sehingga juga ini menjadi perhatian Amerika. Ini Amerika ini kita sebut adalah teroris internasional, piranha internasional. Kenapa demikian? Karena watak mereka mengatakan mungkin mereka ada oligarki politik dan ekonomi yang menguasai kebijakan publik di Amerika Serikat. Saya rasa demikian. Jadi dari konteks perilaku pribadinya Zionis atau Yahudi, dari segi sebagai penjajah yang melakukan genosida, kemudian juga sebagai perilaku ekonomi bersama Amerika, ini ingin menggerogoti. Nah, dan Mesir dalam hal ini terkena, negeri Syam ya. Nah, Saudi yang tadinya ya merasa perlu untuk aman daripada Iran, apalagi Irak sudah dikuasai oleh Iran juga, Yordania, maka ya sebagian Suriah, untuk itu Saudi memerlukan Amerika. Namun dengan peta politik saat ini Saudi sepertinya sudah mulai bisa tegak bersama dengan Iran. Nah ini juga membuat kegoncangan stabilitas di Timur Tengah. Jadi kita akan melihat aspek perilaku penjajah, perilaku genosida, perilaku pribadi yang tidak baik, kemudian sebagai masyarakat yang tidak punya tanah di dunia ini. Nah mudah-mudahan saja Indonesia tidak terpapar dengan kelakuan itu. Karena apa? Kita melihat 3 kontestan, 3 pasang yang bertarung ini di Indonesia, kelihatannya semua mendukung ya Palestina. Walaupun ada yang berbisik-bisik ingin melakukan hubungan diam-diam dengan Israel. Nah untuk itu kita melihat ya Amin dengan visinya dan misi 8 jalurnya juga berbicara tentang
akselerasi pembangunan ekonomi. Karena apa? Kebangkitan ekonomi, pemanfaatan sumber daya yang ada di ini, sehingga kita tidak terkena dampak pertarungan hegemoni kekuatan dunia yang sekarang ini Amerika, Rusia, ya, kemudian China dengan ring belt-nya itu juga bisa mempengaruhi Indonesia. Untuk Indonesia itu dengan politik bebas aktif, kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, kedaulatan dalam segala bidang harus kita tegakkan. Maka kita harapkan melalui Pilpres ini bisa jurdil, dan kalau jurdil hanya satu yang bisa mengalahkan Anies, yaitu kecurangan. Nah, untuk itu tentu akan dicermati oleh seluruh kontestan masyarakat Indonesia. Jadi inilah cerita gado-gado tentang Palestina, ekonomi, hegemoni, kekuatan dunia politik, nasional, global, dan regional. Nah, bagaimana dengan Indonesia ke depan ini? Insya Allah dengan visi dan misi yang dituangkan khususnya oleh Amin, insya Allah Indonesia dalam tempo sesingkat-singkatnya akan bisa melakukan restrukturisasi dan revitalisasi dan akselerasi pembangunan untuk menuju kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.